Perkenalkan, nama saya Agnes MS Tumorang. Saya berasal dari kelas M04 Pengantar Bioteknologi dengan 3 digit NIM akhir 048. Di sini saya akan membahas tentang DNA dan RNA. Adapun topik pembahasan dalam video saya yaitu DNA, RNA, perbedaan DNA dan RNA, dan yang terakhir adalah dogma center. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida dan menentukan bentuk, struktur maupun fisiologi suatu jasad. Molekul nukleotida berupa gula dan fosfat saling berikatan memberikan bentuk 2 untai rantai panjang yang spiral yang disebut sebagai double helix pada DNA. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida, di mana untuk setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara basa-basa yang ada. Ada 4 macam basa yang terdapat di dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Kombinasi jumlah dan susunan yang terjadi antara ikatan-ikatan basa ini memungkinkan setiap organisme memiliki cetak biru genetik yang spesifik atau khas yang membedakannya dari cetak biru milik organisme lainnya. Nukleotida yaitu molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau semakin gugus fosfat. Berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat yaitu RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nukleotida memiliki basa nitrogen, 1 atau lebih fosfat dan gula. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat. Di bagian kiri bawah, nukleotida monofosfat, basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Sedangkan yang pada kanan atas, 4 nukleotida membentuk 2 pasang basa, yaitu timina dengan adenina yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, membentuk 2 tulang punggung atau struktur untin ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian kiri atas. Unsur-unsur struktural pada nukleotida. Ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida atau warna kuning, biru, dan hijau di bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki 1 gugus fosfat atau merah. Penambahan pada gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glikosidik bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida kelompok purina dan pirimida dicantumkan di bagian kanan atau pada warna biru. Yang selanjutnya adalah penyusun nukleotida. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu yang pertama basa nitrogen heterosiklik, yang kedua gula pentosa, yang ketiga gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu guanina, adenina, sitosina, timina, dan urasil yang biasanya tidak ada dalam DNA tetapi menggantikan timina pada RNA. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nukleosida analog dapat digunakan sebagai agen antivirus dan anti kanker. Pola makan yang kaya akan nukleosida penting untuk kesehatan yang optimal. Nukleotida yaitu tersusun dari basa, gula, dan fosfat, sedangkan nukleosida tersusun atas basa dan gula. Purin dan pirimidin membentuk nukleosida monofosfat dan trifosfat. Nukleosida dapat diubah menjadi nukleotida melalui proses fosforilasi dan difasilitasi oleh aksi kinase seluler tertentu. Dalam fosforilasi, gugus fosfat ditambahkan ke gugus alkohol primer dari gula ribosa. Yang selanjutnya adalah ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester terjadi ketika tepatnya 2 gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk 2 ikatan ester. Dalam DNA dan RNA, ikatan fosfodiester adalah hubungan antara atom karbon pada posisi 3 aksen dari satu molekul gula dan atom karbon pada posisi 5 aksen.
dari atom lain. Deoksiribosa dalam DNA dan ribosa dalam RNA. Ikatan kovalen yang kuat terbentuk antara gugus fosfat dan dua cincin karbohidrat berkarbon 5 atau pentosa di atas dua ikatan ester. Yang selanjutnya adalah basa nitrogen penyusun DNA. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Basa nitrogen tersusun atas purin dan pirimidin. Purin tersusun atas guanin dan adenin, sedangkan pirimidin tersusun atas timin dan sitosin. Adenin berpasangan menggunakan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung menggunakan ikatan rangkap 3. Yang selanjutnya adalah pasangan basa. Pasangan basa adalah dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa guanin dan sitosin yang terhubung dengan 3 ikatan hidrogen. Pasangan basa adenin dan timin yang terhubung dengan 2 ikatan hidrogen. Yang selanjutnya adalah macam-macam DNA. Yang pertama itu adalah aDNA. aDNA memiliki helix 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom, tinggi 28,6 angstrom pada satu putarannya. Yang kedua itu adalah bDNA. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasang basa, diameter 20 angstrom, tinggi 30 angstrom, dan dengan inti pusat yang kokoh. Yang ketiga adalah zDNA. Setiap putaran helix zDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Dan yang terakhir adalah cDNA. cDNA adalah DNA yang terbentuk pada kelembapan relatif 66% dan dipengaruhi keberadaan ion Mg2 positif dan Li positif. Biasanya dikenal dengan klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Yang selanjutnya adalah RNA. RNA atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim atau ribosim yang dapat mengkatalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Yang selanjutnya adalah struktur RNA. RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil atau min-OH. Basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Yang selanjutnya adalah nukleotida. Komponen penyusun nukleotida yaitu basa nitrogen, gula pentosa, serta 1 atau lebih gugus fosfat. Basa nitrogen merupakan informasi pusat yang membawa bagian dari struktur nukleotida. Gula dalam RNA merupakan asam ribonukleat yang mengandung ribosa. Pada RNA mengandung gugus hidroksil, sedangkan DNA hanya mengandung atom hidrogen sebagai pengganti gugus hidroksil tersebut. Gugus fosfat melekat 3 aksen posisi 1 ribosa dan 5 aksen posisi berikutnya. Gugus fosfat memiliki muatan negatif. Hal ini membuat RNA molekul bermuatan polyanion. Yang selanjutnya adalah macam-macam RNA. Yang pertama itu adalah mRNA. mRNA disebut juga RNA duta atau RNA kurir. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua adalah tRNA. tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat terhubung dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut sebagai antikodon. Yang terakhir adalah RNA atau RNA ribosom. RNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. rRNA mempunyai fungsi
menyusun ribosom, dan membantu dalam proses sintesis protein. Yang selanjutnya adalah perbedaan DNA dan RNA. Pada DNA, rantai polinukleotida panjang, double helix atau ganda dan berpilin. Sedangkan pada RNA, pendek, tunggal, tidak berpilin. Pada DNA, letaknya berada di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan pada RNA terletak pada inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Pada DNA gula pentosanya yaitu deoksiribosa, sedangkan pada RNA gula pentosanya ribosa. Pada DNA basa nitrogennya purin, guanin, dan adenin, sedangkan pirimidin, sitosin, dan timin. Dan pada RNA purin, guanin, dan adenin, pirimidin, sitosin, dan urasil. Pada DNA kadarnya tetap tidak tergantung pada aktivitas sintesis protein, sedangkan pada RNA tidak tetap tetapi tergantung aktivitas sintesis protein. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi sebagai sintesis protein. Yang selanjutnya adalah dogma sentral. Dogma sentral biologi molekuler menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetik, DNA mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama membuat kopi yang tepat daripada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi, dan yang kedua meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke nRNA pada waktu proses transkripsi. Dogma sentral ini terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap replikasi dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme. Sedangkan tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA. Tahap translasi untuk menerjemahkan mRNA tersebut menjadi suatu protein. Pembahasan selanjutnya adalah replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dari masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru, sehingga DNA hasil replikasi masing-masing memiliki rantai induk dan rantai anak. Proses replikasi DNA adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi ketegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Yang selanjutnya ada 2 rantai tunggal yang terbentuk yang disebut sebagai leading strand dan lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Dan yang kemudian enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Dan yang terakhir itu pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Dan yang selanjutnya pada lagging strand terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Dan yang terakhir, terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambungkan oleh kerja enzim ligase. Tempat awal terjadinya disebut dengan istilah origin of replication atau ORI. Pada sel eukariotik, dalam sekali proses replikasi akan terbentuk banyak sekali ORI karena DNA eukariotik sangat panjang. Contoh sel eukariotik adalah sel-sel alga, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan pada sel prokariotik, dalam sekali proses replikasi hanya akan terbentuk satu ORI karena DNA prokariotik ukurannya lebih pendek. Contohnya sel prokariotik adalah sel bakteri dan ganggang hijau biru. Yang selanjutnya adalah proses transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA.
Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lainnya yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap inisiasi, yang kedua tahap elongasi, dan yang terakhir itu tahap terminasi. Tahap inisiasi permulaan transkripsi. Tahap inisiasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkalan transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Dan RNA polimerase akan membuka untaian rantai ganda pada DNA. Yang kedua itu elongasi atau pemanjangan transkripsi. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan adenin dengan urasil. Yang ketiga itu yaitu terminasi atau pengakhiran transkripsi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Yang kedua itu rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Dan kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosom. Dan yang terakhir adalah proses translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga terdiri dari tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama itu tahap inisiasi. Saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA. Kemudian molekul RNA transfer yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal yang sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuens AUG dan kode untuk metionin. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat untuk mulai membentuk kompleks inisiasi secara lengkap. Yang kedua itu elongasi. Selama tahap pemanjangan, ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Dan yang terakhir itu terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Enzim yang berperan dalam proses translasi adalah sintase tRNA aminoasil. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan RNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Mungkin cukup sekian penjelasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih.